Cuan semuanya, apa kabar? Selamat siang, senang sekali ya kita bisa menyapa Sobat Cuan semuanya di sini. Apa kabar semuanya? Kurang semangat, boleh sekali lagi ya. Apa kabar semuanya Sobat Cuan? Oke, sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara hari ini, acara yang bakal berlangsung dengan seru banget. Dan kita ada di acara Kelas Cuan Goes to Kampus ITB ya, bareng Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Tepuk tangan dulu dong untuk LPS. Oke, dan acara hari ini juga dipersembahkan oleh CNBC Indonesia bersama dengan Cuap-Cuap Cuan dan didukung oleh LPS. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Syarifah Rahma yang akan memandu acara hari ini dan merupakan lulusan dari kampus ini, dari Institut Teknologi Bandung. Jadi seneng banget bisa hadir di sini tentunya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk LPS dan juga untuk ITB yang telah berkenan ya menjadi tuan rumah untuk acara hari ini. Siapa yang mau kaya sebelum tua? Oke, banyak ya. Di sini nanti kita akan belajar sama-sama gimana sih caranya kaya sebelum tua. Apalagi kalau LPS nih kan banyak ya Pak duitnya Pak ya. Jadi kita bisa belajar nih ya kira-kira gimana sih caranya untuk nabung, untuk nyisihin, sembari tentunya kita harus punya target atau tujuan dari keuangan kita atau finansial kita gitu. Nah sebelum kita mulai sekali lagi saya mau absen ya. Teman-teman yang dari ITB siapa aja boleh angkat tangan? Oke, angkat tangan juga ya Pak Purbaya ya. Oke, dari Unpad siapa? Angkat tangan. Banyak juga ya. Dari UPI, mana dari UPI? Dari ITENAS? Banyak Pak. Dari UIN? Banyak juga ya. Dari Telkom? Oke, dari Unikom mana? Suaranya paling kenceng ya. Ada lagi yang belum disebutin? Dari mana? NHI, ramai banget di sini ya. Semakin sore, semakin siang, semakin sore, semakin rame nih tentunya ya. Oke, langsung aja mungkin udah pada penasaran, udah pada gak sabar pengen memulai acara hari ini. Langsung saja kita akan memulai dengan sesi sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Mahasiswa ITB. Kepada Bapak Hafiz Aziz Ahmad kami persilahkan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Pak Purbaya, lalu juga jajaran dari LPS, ya, lalu juga dari rekan-rekan dari CNBC, ya, lalu juga dari terutama di sini khususnya para mahasiswa sekalian, ya, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini, ya. Ini juga kita juga surprise ya karena kemudian kelasnya penuh Pak. Karena selama ini kita menghadapi sedikit kesulitan kalau mengadakan acara soal literasi keuangan. Entah kenapa agak sulit ya masuknya ke teman-teman mahasiswa. Ya mungkin ada yang merasa kan mungkin yang saya uang saku saya tiap bulan nggak terlalu besar kok. Ya sehingga tidak perlu merasa harus di manage ya terlalu harus diatur. Padahal kalau kita lihat dari beberapa data sekitar 60% mahasiswa itu sebenarnya mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan mereka. Nah dari sini kita melihat makanya terima kasih kepada LPS ya dan juga CNBC yang sudah melakukan kegiatan kelas cuan ya yang kemudian ini kok setahu saya nih akan roadshow ya jadi dari satu tempat ke tempat yang lain karena kelihatannya perihal literasi keuangan ini sudah menjadi hal yang penting ya untuk kita mulai dari sedini mungkin ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat literasi keuangan itu tidak hanya terkait bagaimana kita mengatur uang ya, tapi bagaimana kita memahami, merencanakan dan mengatur serta bagaimana kemudian kita melihat uang itu bekerja ya. Lalu bisa kemudian kita manfaatkan untuk kepentingan ke depan. Jadi ingat, kaya sebelum tua itu bukanlah soal keberuntungan ya, tapi soal kebiasaan dan disiplin dalam mengelola keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hafiz Aziz Ahmad selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Mahasiswa ITB. Terima kasih untuk sambutannya. Kita akan masuk ke ngobrol-ngobrol yang pertama kali ini. Saya akan undang kepada narasumber kita hari ini Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Ketua Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Silahkan duduk Pak Purbaya, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, tak kenal tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan Pak Purbaya terlebih dahulu, latar belakangnya. Jadi Pak Purbaya Yudi Sadewa merupakan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang diangkat melalui Kepres pada September 2020. Kemudian beliau meraih gelar sarjana dari jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Lulusan di sini, apa kabar rasanya Pak pulang ke kampus? Ya seneng lah pulang ke kampus. Senang ya. Dan sementara gelar Master of Science dan juga gelar doktor di bidang ilmu ekonomi diperoleh dari Purdue University Indiana, Amerika Serikat. Dan sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, beliau pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenko Marves. Beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan penasehat khusus di berbagai kantor pemerintahan, seperti kantor Eksekutif Presiden sebagai anggota Komite Ekonomi Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Banyak banget pengalamannya Pak Purbaya. Itu masih kurang. Yang Anda sebutkan Boleh terlalu ditambahin sedikit. Pak? Jadi gini, boleh nyombong ya. Boleh, silahkan. Di Indonesia itu ada 4 Menko Perekonomian. 4 Menko bukan perekonomian. Menko Perekonomian, saya udah di 3. 1 Menko Perekonomian, Menko Maritim, Menko Polhukam. Yang saya belum hanya yang ada peranan wanita itu yang belum. Saya udah juga di kantor staf presiden sebagai deputi kepala staf presiden waktu itu, 1 tahun lebih di sana. Terus di pasar modal 14 tahun, sebagai ekonom di sana 14 tahun. Jadi pengalaman saya banyak, bukan hanya ekonom aja, udah kemana-mana. Jadi selama ini yang saya kerjakan adalah menambah pengetahuan supaya bisa berkompetisi dengan orang lain, supaya saya bisa dapat gaji lebih gede. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Purbaya. Udah 1 tahunnya tuh udah enak Pak, udah bener Pak. Pokoknya targetnya adalah kaya dulu sebelum tua gitu kan. Tapi kan sebetulnya untuk kita OTW kaya sebelum tua kan ada langkah-langkahnya ya Pak yang harus dilakukan. Nah berbicara berkaitan dengan nabung atau pengelolaan keuangan, poin apa sih yang paling penting dan mungkin share juga pengalaman Pak Purbaya gitu kan yang bisa dilakukan untuk semangat nabung tuh gimana sebetulnya Pak? Kalau Anda lihat Pak seminar-seminar segala macam, mereka bilang Anda harus invest, Anda harus invest. Gimana kalau mahasiswa belum punya duit, mau invest? Ya enggak juga. Jadi Anda harus tentukan strategi keuangan Anda sesuai dengan keadaan keuangan Anda sendiri. Saya waktu mahasiswa juga duitnya pas-pasan, punya tabungan enggak, orang akhir bulan juga duitnya mau habis. Tapi saya terus belajar, saya pelajarin itu apa sih, dunia itu apa sih. Jadi ketika saya nggak punya ya udah nggak ikut, tapi begitu kerja punya duit, barulah saya mulai atur uang saya. Jadi kalau uangnya nggak ada jangan ngatur-ngatur dulu, apalagi ngutang untuk investasi jangan, karena pengetahuan Anda belum cukup. Baik belajar dulu, lihat ikutlah orang seperti apa, pelajarin ilmunya, baru Anda nanti kalau punya uang sisihkan mungkin 50-50, sebagian buat tabung, sisanya ya, sebagian tabungin, sebagian buat investasi. Investasi pun pelajari investasinya, barangnya apa yang diinvestasi. Jadi dunia terbuka lebar untuk Anda jadi kaya atau enggak kaya, tapi tergantung persiapan Anda bisa jadi kaya apa enggak. Semuanya ada ilmunya. Kalau mau belajar sama saya boleh dah. Bayar tapi. Bayarnya pakai apa nih Pak? Boleh nggak kita daftar rame-rame di sini ya? Saya sih mau juga belajar gitu langsung sama Pak Purbaya ya. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara tadi kan belajar. Kesempatan mau jadi kaya itu sebetulnya terbuka lebar as long as selama kita mau belajar ya Pak ya. Nah, tapi cara belajarnya itu gimana sebetulnya kalau Pak Purbaya? Oh, langkah-langkah pertama adalah mungkin lihat di internet ya untuk isu-isu tertentu, dan kemudian Anda harus, kalau capital market, Anda mesti belajar ekonomi sedikit, moneter sedikit, makro sedikit.
Habis itu Anda kalau mau itu belajar sedikit manajemen perusahaan lah, keuangan perusahaan lah. Tapi saham itu biasanya digerakin bukan oleh uang perusahaannya tapi oleh pergerakan makronya aja. Kalau Anda monitor perusahaan atau perusahaan tuh terlalu banyak nggak ini. Jadi selama Anda bisa mengerti pergerakan variabel besar, hampir pasti yang variabel kecil termasuk harga saham ngikutin yang besar-besar itu. Jadi gitu, hati-hati jangan ikut orang yang sering memviralkan di media tanpa pengetahuan yang kuat. Banyak juga orang-orang yang seperti itu yang viral, flexing, menarik, tapi pengetahuannya nggak cukup. Anda lihat latar belakang pengetahuannya dulu atau tracknya seperti apa. Kalau enggak nanti Anda tersesat, begitu tersesat susah baliknya. Coba kasih lihat tadi slide yang barusan. Ya. Ini salah satu indikator makro, ini saya bikin sendiri tuh dulu waktu di Capital Market ya. Kalau pertumbuhan ekonomi apa sih pengaruhnya ke saham? Kalau ekonominya naik, pasti sahamnya naik. Jadi kalau Anda dapat bocoran, misalnya saudara Anda kepala BPS, udah ngasih tahu nih seminggu sebelumnya, oh ekonominya akan tumbuh lebih cepat, Anda beli saham, di mana aja pasti naik. Kalau buat dapat. Kalau inflasinya naik, pasti sahamnya turun. Karena kemungkinan ekonomi terlalu cepat panasan, bank sentral akan naikin bunga, ekonomi melambat, sahamnya akan jatuh. Biasanya begitu. Terus kalau suku bunga naik ya tadi turun, nilai tukar melemah, ekonomi turun, sahamnya turun. Kesun juga sejenis ya. Harga minyak udah naik, harga saham turun. Karena dianggap cost perusahaan akan naik, profitability perusahaan akan turun. Negara pertumbuhannya akan melambat, apalagi Indonesia, anggaran akan terganggu dan lain-lain. Semuanya ada ini. Ini salah hanya beberapa variabel makro besar yang mempengaruhi gerakan saham secara keseluruhan atau instrumen yang lain. Ini hanya salah satu pegangan. Tapi ini sebetulnya udah menggambarkan semua ya Pak ya, ini rumus gampangnya ya Pak. Ini sudah menggambarkan semua dan kalau Anda ngerti ini betul, nggak akan kejebak oleh komentar-komentar ekonom abal-abal yang ada di pasar kadang-kadang. Banyak yang abal-abal. Dan pengetahuannya akan penting sekali untuk menuntun Anda mengarungi dunia investasi yang amat bergejolak ya. Oke, kalau misalnya kita ngomongin peran lembaga penjamin simpanan, Anda sebagai ketua dari lembaga penjamin simpanan begitu kan. Nah jadi untuk menjamin dana teman-teman atau tabungan teman-teman ini aman itu gimana sebetulnya? Apa sih yang dilakukan oleh LPS dan seperti apa jaminan yang diberikan oleh LPS? Peran utama lembaga penjamin simpanan adalah menjamin simpanan mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di bank 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Kami jamin 100% itu dengan syarat ya sampai batas 2 miliar ya, di atas itu nggak kita jamin. Tapi itu kan per nasabah per bank. Kalau Anda punya 10 miliar, Anda sebar di 5 bank kan 2 miliar, kejamin juga tuh. Jadi bisa Anda sebar, jadi Anda punya 100 miliar juga bisa dijamin sebar aja di 50 bank. Kita kan ada 105 bank umum, ada 15.000 BPR. Jadi utamanya itu. Tapi sejak undang-undang ada perubahan-perubahan di undang-undang, peran kita juga berubah. Kita juga ikut serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Kita juga bisa nanti tahun 2028 LPS juga akan menjamin nasabah perusahaan asuransi. Dan kita terlibat aktif betul di penjagaan stabilitas sistem keuangan. Kalau sebelum Undang-Undang 2023 keluar, Undang-Undang P2SK keluar, kami hanya di belakang, kami anak bawang. Mereka BI, OJK, keuangan yang menentukan semuanya. Tapi sejak Undang-Undang 2024 keluar, LPS dinaikkan sedikit pangkatnya, jadi kami setara dengan BI, OJK, dan keuangan. Kalau diskusi boleh ngomong, suara kami dihitung, dan kami kontribusinya cukup besar. Oke, kita masuk ke dalam sesi Q&A. Langsung semangat. Oke, boleh angkat tangan? Bapak deh yang pilih deh Pak, banyak nih, saya juga bingung jadinya. Pilih Pak, yang mana Pak? Pada pengen cepat kaya. Ya mukanya meyakinkan dan di mukanya pengen banget ini kaya sebelum tua. Atau bibit-bibit mukanya kaya sebelum tua nih Pak. Yang ini deh di depan deh, kasihan. Udah sampai teman-temannya udah sampai. Dari mana? Terima kasih Pak Bubraya, materi yang sangat luar biasa. Sekarang, tadi kan kita berbicara kaya sebelum tua. Tapi saya takut Pak,
tua duluan sebelum kaya. Oleh karena itu, apa indikator kaya? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Ini Ya, filosofis Pak pertanyaannya Pak. Tidak. Indikator kaya karena apa? kaya itu banyak Kak. Ada yang indikator kaya, saya harus menjadi 9 naga di Indonesia kan. Seperti itu contohnya. Nah, kedua itu, Pak, kalau saya sendiri manage keuangan itu menggunakan teknik 5-3-2. 50 saya untuk makan, 30 untuk nabung atau invest, dan 20 untuk foya-foya. Nah, dengan teknik itu, saya ada 30% untuk nabung ini. Kira-kira Bapak coba saya minta strategi diversifikasi apa yang enak untuk sekarang, di mana kita lihat volatilitas pasar modal sekarang itu, dunia itu arahnya kemana gitu Pak, supaya saya punya uang juga tambah banyak. Terima kasih. Yang 30% untuk apa? Saya asumsikan untuk bukan tabungan kan, sisa tadi buat investasi dan lain-lain. Ya, 50 buat kebutuhan tadi. 30 saya hitung 10% buat ditaruh di bank deh. Anda masih muda, 20% bisa buat yang lebih agresif. Kalau saham mungkin sebagian taruhlah 10% di saham-saham yang blue chip, 10% saham yang agak berani, yang lebih volatile. Tapi Anda pelajari dulu kalau mau itu tekniknya seperti apa kalau jangka pendek. Kalau Anda nggak punya pengetahuan, taruhlah di fund manager yang bagus. Yang 10 boleh tuh Anda buat main-main di kripto. Karena profil risiko Anda masih bisa masuk ke sana. Belajar masih muda, nanti kalau udah tua terlambat. Jadi Anda mengerti betul pergerakan si pasar yang paling liar itu seperti apa. Jangan lupa sambil belajar. Saya pikir itu yang utama ya. Oke, terjawab Aldo? Terima kasih, terjawab. Oke, terima kasih. Satu lagi penanya terakhir, tapi mungkin boleh kita dari ITB kali ya Pak sebagai tuan rumah ya. Pertanyaan saya ada dua Pak. Yang pertama, saya melihat bahwa kalau melihat kekayaan itu secara nominal uang, mungkin menjadi kaya itu enaknya jadi pengusaha gitu ya Pak. Nah, untuk di generasi saya gitu kan pastinya susah untuk mencari modal karena biasanya orang kerja dulu. Apakah ada saran bagi generasi kita nih Pak untuk membuat suatu wirausaha gitu? Dari mana modal yang bisa kita cari? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, yang saya ketahui LPS itu kan menjamin sampai 4,25% ya untuk bunga. Nah, di zaman sekarang ini banyak bisnis digital banking itu yang depositonya bunganya menarik banget Pak, sampai 8%, 9% gitu. Apakah kita sebagai masyarakat umum ini wise gitu atau bijak untuk menabung di situ, misalkan dengan melihat laporan keuangan banknya gitu. Misalkan laporan keuangannya banknya masih sehat dan kita ya udahlah gas aja gitu nabung dengan bunga yang di proposnya tinggi gitu Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Wah, pertanyaannya juga menarik nih Pak soal LPS nih. Oke, pertama, gimana cari modal ketika Anda baru lulus bikin perusahaan gitu misalnya. Saran saya adalah, waktu baru lulus, Anda jangan cepat-cepat bikin dulu. Ilmunya simpan dulu, Anda kerja sama satu perusahaan dulu, pelajari dulu gimana praktek bisnis yang bagus, 2 tahun, 3 tahun, atau lebih kalau yang kelamaan. Setelah Anda cukup, baru Anda kembangkan modal perusahaan apapun yang Anda punya, pasti udah punya ide kan, bisnisnya apa. Karena kegagalan sebagian besar orang ITB bikin startup, sebagian besar nih, mereka bangun teknologi cukup, nggak ngerti manajemen finansialnya, strategi pasarnya nggak tahu, pengembangannya nggak tahu, deteksi pasarnya juga nggak tahu, gimana ngikutin zaman perkembangan demand nggak tahu, akhirnya jeblok. Jadi teman-teman saya yang jadi pengusaha ya 10 tahun pertama mungkin bagus, abis itu hilang semua. Karena nggak bisa ngikutin perubahan zaman. Jadi walaupun Anda jago, pinter, saran saya sih ikut orang dulu berapa tahun, serap ilmunya, ngerti betul apa finansial, apa strategi dia. Itu adalah pelatihan yang amat bagus sekali untuk membuat fondasi pengetahuan Anda ketika Anda nanti mengembangkan startup Anda. Terus kapan Anda masuk ke pasar untuk cari modal? Nanti kalau model bisnis Anda kuat, itu nggak terlalu susah cari pendanaan sebetulnya. Itu banyak, itu angel investor yang online tuh nyari-nyari proyek yang bagus. Tentunya kalau orangnya pinter pasti ngeliat kan ini proyeknya bagus, pasti banyak yang masuk. Dan nanti kalau udah ada yang masuk, Anda jaga kepercayaannya, jangan dibawa kabur uangnya. Kalau udah itu selesai game lu, nggak bisa ditumbuh lagi. Jadi nggak usah takut, strategi yang pas akan bisa membuat Anda survive saya pikir. Jangan keburu-buru, kita masih bisa belajar dari orang.
Wow. Cukup banyak. Wow. Terima kasih, Wise banget jawabannya. Terima kasih Pak Purbaya. Oke, langsung aja ya, kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita akan mengundang narasumber kita berikutnya. Ada Olivia Louis as a financial expert CNBC Indonesia. Hai Olive, sering ketemu di kantor dan senang ya kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di sini. Dan nextnya saya akan mengundang, ini mungkin udah pada tahu ya, sosok yang masih muda, tampan, sudah kaya. Ini kayak ideal, kriteria ideal gitu ya untuk teman-teman semua, sobat cuan semua di sini. Kita langsung aja akan undang Rafael Tan. Hai Olive, hai Rafael, apa kabar? Cek. Oh ya. Oke, wah tadi Biasanya saya nyanyi kalau pakai mic, tapi ini ngobrol-ngobrol baru pertama mau kali. nyanyi nih. juga nggak apa-apa boleh. Jangan. Silahkan. Jangan ya. Oke, next ya. Tadi kalau misalnya ngobrolin, tadi kan banyak ya ilmu yang kita pelajarin ya dari sesi ngobrol-ngobrol bareng Pak Purbaya. Nah, tapi sebelum kita memulai sesi diskusi kita, mungkin ini akan lebih secara strategikal ya langkah-langkah yang bisa dilakukan. Karena ada contohnya di sini, ada Rafael Tan yang tadi source of income-nya banyak ya, sumber pendapatannya banyak. Tapi sebenarnya gimana sih cara ngelolanya gitu supaya keluarnya juga nggak banyak gitu. Atau kalau misalnya supaya pengeluaran juga bisa lebih teratur, nanti juga akan dijelaskan oleh Olive. Tapi sebelum itu kita mau share sedikit nih Sobat Cuan ya. Jadi kita tuh udah melakukan survei, pertanyaannya adalah berapa persen uang yang ditabung dalam sebulan. Jadi kita akan lihat dulu ya, di sini hasil survei dari sosial medianya CNBC Indonesia. Jadi dalam menabung berapa besaran persentase uang yang kalian tabung dalam 1 bulan. Jadi kurang dari 10% itu 29%. 20-50% itu 53% orang ya. Jadi lebih dari 50% paling dikit ini 18% aja dari total yang mengikuti surveinya CNBC Indonesia. Jadi rata-rata nih bisa kita bilang mostly ya paling banyak hampir lebih dari 50% ini adalah berkisar dari 20% sampai 50%. Pertanyaannya, Rafael masuk kelompok yang mana? Aku ke kelompok yang paling besar, 20% sampai 50%. Gitu. Keren. Tepuk tangan dong. Oke, tapi sedikit dong cerita ya kalau dari Rafael sendiri cara mengelola keuangan itu gimana sih? Oke, kalau sekarang tuh aku bener-bener nyeleksi banget nih apa yang memang apa yang aku pengen sama apa yang aku butuh. Jadi kalau yang aku pengen tuh aku list dulu, terus dilihat lagi, diseleksi lagi mana ya yang kira-kira yang memang yang aku pengen tapi yang aku butuh juga. Jadi kalau dulu tuh awal-awal aku bergabung di Smash dapat penghasilan tuh karena baru pertama kali megang uang yang lebih daripada sebelumnya. Jadi wah pengen ini pengen itu, beli tanpa mikirin nanti ke depannya tuh takut ada keperluan yang mendadak, nggak kepikiran kalau misalnya kita nggak punya tabungan nanti akan kayak gimana. Jadi nanti mikirnya tuh gimana nanti aja. Kalau sekarang tuh lebih banyak porsinya si pendapatan aku tuh untuk ditabung. Ditabungnya tuh bener-bener yang memang persentasinya ditambah dari sebelumnya. Keren ya. Nah ini salah satu ya bukti source of income-nya Rafael ini mulai dari memanfaatkan berbagai hal, berbagai kesempatan begitu ya, termasuk adalah mulai dari bikin konten terus tiba-tiba viral terus akhirnya jadi kesempatan nih, oke deh jualan aja gitu kan. Oke, jadi sekaligus refreshment juga ya untuk Sobat Cuan semua mungkin yang agak-agak lupa, kita akan lihat tayangan berikut ini dari Rafael Tan. Tetangga Karumpul. Seblak goreng putih. Tetangga tos jadi seblak goreng putih. Nah mari kita eksekusi. Amin. Kuy.
abahna kids teh di tahun 2023 ieu dinobatkan jantan lupa sebelah Indonesia. Teuing serikeun. Kitu-kitu ge abahna kids ieu. Mari kita eksekusi tetangga. Kuy, hatur nuhun. Tepuk tangan dong untuk Rafael Tan. Ada satu hal yang menarik ya dari video ini. Kalau misalnya kita ngomong tadi pengelolaan keuangan, memang kadang tuh kita fokus ke gimana cara kita menghandle dari sisi pengeluaran ya, mengontrol dari sisi pengeluaran. Tapi kadang-kadang agak terlewat tuh bagian yang sisi sebetulnya kita tuh bisa meningkatkan pendapatan kita. Ya. Termasuk yang dilakukan oleh Rafael Tan gitu kan. Dia bisa melihat wah karakter gue seperti ini, gue punya keunikan tersendiri, gue bisa menggali ini dan gue bisa menghibur orang dengan ini dan dia memanfaatkan kesempatan itu gitu kan. Nah cara kamu bisa menggali potensi kamu sendiri sehingga akhirnya ini berefek ya positif kepada pendapatan kamu tuh gimana sih Rafael? Nah itu dia, kita sebagai entertainer tuh memang dituntut untuk selalu menggali terus kreativitas kita dan itu sebenarnya tidak gampang, tidak mudah. Jadi mungkin sekarang semakin banyak juga konten creator yang bermunculan dan konten-kontennya juga kan sudah kayak misalnya ada yang food, ada yang beauty dan itu tuh banyak. Misalnya ada food juga banyak. Nah gimana caranya supaya aku tuh sebagai content creator pun juga harus punya daya tarik tersendiri dibandingkan dengan orang lain gitu. Dan puji Tuhannya ketika kemarin si konten aku viral ini di situ aku pakai bahasa Sunda gitu, pakai bahasa Sunda dan itu menjadikan identitas aku pada saat sekarang menjadi content creator juga akhirnya gitu. Oke, nah nextnya aku ke Ci Olive deh. Olive ya, kalau misalnya ngomongin tadi ya cara untuk mengatur keuangan strategi. Both side ya, artinya dari sisi pendapatan, kemudian juga dari sisi pengeluaran gitu. Apa sih sebetulnya ideal yang bisa dilakuin utamanya oleh Sobat Cuan semua nih ya. Supaya target-target finansial kita tuh bisa tercapai. Jadi untuk mencapai kekayaan itu pertama harus ngerti cara dapetin duit, harus ngerti ngelolanya, harus ngerti cara multiply-nya. Alias menghasilkannya lagi gitu kan. Untuk teman-teman mahasiswa di sini mungkin bingung kan, gimana caranya bisa dapetin uang selain bekerja gitu. Tadi juga Pak Purbaya udah sempat sampaikan, kerja aja dulu nggak apa-apa, belajar dulu gitu kan. Nggak masalah, kerja 3, 4, 5 tahun buat dapetin pendapatan, nanti pendapatan ini bisa di-compounding di aset atau bisnis gitu ya. Yang kedua adalah leverage. Leverage itu bukan artinya kalian pinjem duit, dari perbankan kamu taruh di kripto atau di saham ya, bukan kayak gitu. Ini leverage yang dimaksud di sini adalah kalian meleverage diri kalian. Caranya gimana di era digital seperti saat ini, Nafa Rafika tuh ngajarin untuk kalian membangun branding. Seperti yang udah dilakukan sama Rafael gitu ya. Kenapa branding? Karena branding itu adalah hal yang paling mudah dan kalian gak butuh minta permission. Nggak butuh minta persetujuan. Kalian mau bikin konten, kalian nggak perlu minta persetujuan orang lain. Kalian mau bikin konten seperti apa? Kalian mau nulis, kalian mau jadi podcaster, kalian nggak perlu minta persetujuan orang lain. Jadi itu cara yang paling mudah gitu ya, leverage. Setelah itu, baru nanti kalau misalnya brandingnya udah bagus, pasti akan datang banyak kerjasama. Kalau udah punya uang, bangun tim. Beli waktu orang lain untuk jadi tim kalian. Orang lain yang cariin duit untuk brand kalian supaya brand kalian itu bisa tambah gede. Selanjutnya adalah udah punya uangnya baru kelola dengan baik. Ya tadi bisa pakai 532 itu. Keren banget Ci Olive. Tepuk tangan dong. Nah, kita juga udah nanya nih ke Sobat Cuan semua ya, kira-kira sebetulnya apa sih kendala utama dalam menabung? Kita lihat aja yuk hasil surveinya seperti apa sih. Wah ini jawabannya nomor 1 jelas nih. Uangnya belum cukup untuk menabung 51%. 30% memenuhi keinginan dan gaya hidup. Nah ini yang harus dirubah. Belum ada tujuan keuangan 19% ya. Jadi ini tiga-tiganya sebetulnya poin-poin yang harus dirubah ya. Nah berbicara
3 poin ini ya. Mungkin Olive bisa bantu nih menyelesaikan apa ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk merubah poin-poin ini, singkat aja seperti apa sih Ci Olive? Jadi supaya tadi balik lagi ya, dari yang uangnya belum cukup, pelan-pelan nanti lama-lama bisa jadi cukup. Dari yang masih pengen ini itu, bisa pelan-pelan mengendalikan diri. Nah itu Olive punya tips and triknya nggak sih? Oke, ini sebenarnya kalau pakai ilmu perencanaan keuangan, kalau lihat nomor 1 uangnya belum cukup untuk nabung, biasanya kita para financial planner akan lakuin dulu untuk cek kira-kira anggaran keuangan dari tiap individu itu sendiri beneran uangnya tuh nggak cukup atau sebenarnya pengeluaran inginnya lebih banyak, jadi seakan-akan setiap bulan tuh kayak nggak cukup terus gitu. Memang kalau cash flow kita ngomonginnya ada 2 problem, income problem gitu ya, atau memang cash flow problem gitu. Kalau income problem itu berarti pendapatannya emang dikit aja. Kalau pendapatannya dikit aja, cara bisa nabungnya gimana? Berarti harus cari side hustle. Tapi kalau misalnya yang bermasalah adalah pengeluarannya ini kegedean, ternyata pas diidentifikasi pengeluaran ini yang kegedean, maka solusinya apa? Harus kurangin pengeluarannya itu sendiri. Sebenarnya gini, kita jadi manusia nggak apa-apa, beli sesuatu yang kita inginkan ya, karena hidup juga harus enjoy gitu. Tapi harus pilih-pilih, anak muda zaman sekarang pengennya healing, pengennya pakai gadget terbaik, pengennya pakai apa-apa yang branded semuanya gitu, tapi penghasilannya tuh terbatas. Nah kalian harus punya money dial. Money dial itu pilih 1 sampai 2 pengeluaran ingin yang emang bikin kalian seneng banget. Itu nggak apa-apa kalian keluarin uang untuk hal tersebut. Misalnya kayak tadi, oh saya udah sisihin 20%, ya udah buat itu. Selebihnya jangan ditambahin lagi, jangan impulsif lagi gitu. Oke, thank you banget Ci Olive. Kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Assalamualaikum tetangga. Oh, waalaikumsalam tetangga. Assalamualaikum tetangga. Perkenalkan saya Nabil Hairul Akmal, biasa dipanggil Nabil, saya dari Universitas Pajajaran. Aku mau nanya ke Teh Olive. Aku ini mahasiswa aktif ilmu pemerintahan di Unpad. Dan aku tuh ingin bertanya gitu, seberapa pengaruh sih dunia geopolitik kita saat ini terhadap dunia investasi gitu Teh. Karena aku rasa dengan adanya berita-berita saat ini gitu, karena kan tentang apa yang terjadi di Palestina, tentang apa yang terjadi di Indonesia, apakah seberapa pengaruh terhadap dunia investasi? Mungkin segitu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih Teh Olive. Oke, thank you Nabil pertanyaannya. Silakan Olive. Panjang ini ya. Harusnya tadi tanyain juga ke Pak Purbaya. Iya, Mewakili Bapak. Oke, ya memang sekarang tuh yang lagi hype-nya itu geopolitiknya Israel dan Iran ya. Ya kita tahu kalau misalnya geopolitik itu pasti mungkin ini agak teknis dan ada teman-teman yang mungkin agak nggak ngerti gitu. Tapi kalau geopolitik itu mempengaruhi instrumen investasi atau tidak, jawabannya iya, terutama yang korelasi dengan komoditas. Ya jadi kalau misalkan di stock market pun ya saham-saham komoditas, contohnya aja sebenarnya bukan hanya Iran Israel, kita tahu beberapa waktu belakangan Cina ada mau nerbitin stimulus. Tentunya ini juga akan mempengaruhi demand terhadap komoditas di China itu sendiri karena kita tahu stimulus yang diberikan juga salah satunya kan untuk mendorong ekonomi yang ada di sana. Dan ekspor kita itu 30% lebih juga ke China gitu. Jadi kalau teman-teman memang mau memanfaatkan momentum berinvestasi di instrumen-instrumen yang fluktuatif dan juga agresif bisa mempertimbangkan ya itu tadi saham-saham yang korelasi sama komoditas misalnya kayak nikel, iron ore aku nggak tahu di Indonesia ada atau enggak, tapi semenjak ada berita stimulus itu harga iron ore itu cukup naik signifikan. Terus kalau Iran Israel itu lebih ke oil itu sendiri gitu. Jadi apakah ada hubungannya? Tentu ada. Aku izin bertanya ke Kang Rafael, boleh? Boleh. Oke, ini terkait content creator sih. Jadi dulu itu aku pernah bikin konten juga dan pertanyaannya apakah ketidakaktifan suatu akun itu berpengaruh terhadap engagement akun tersebut gitu. Jadi kalau misalkan akunnya udah lama nggak aktif nih, terus apakah itu akan berpengaruh gitu terhadap viewersnya dan lain sebagainya, karena aku mengalami hal itu gitu. Jadi followersnya udah lumayan banyak, tapi karena aku udah lumayan lama gak aktif juga, jadi ketika aku mengupload konten, itu malah jadi turun gitu engagementnya. Jadi bagaimana solusinya juga mungkin kayak gitu. Terima kasih. Oke, thank you. Ini pertanyaan udah banyak soal content creator nih, artinya memang
tren Pak, perlu dilihat Pak, sebuah tren masa kini memang banyak jadi content creator. Karena menghasilkan juga dari Karena konten cuannya creator banyak itu. ya. Kalau boleh bilang nih ya, aku kalau boleh bocorin penghasilan terbesar tuh dari nyanyi, dari seblak, dari jadi content creator paling besar dari content creator gitu. Oke, untuk pertanyaan tadi Dea ya. Dea, betul sekali, sangat mempengaruhi. Aku pun juga merasakan itu, makanya gimana caranya aku tuh supaya bisa tetap konsisten setiap hari, at least minimal satu video yang aku posting, entah itu di Instagram atau di TikTok biasanya kayak gitu. Karena memang algoritmanya tuh seperti itu, semakin kita sering ngepost, kalau lebih bagus lagi, dulu pas aku lagi memang konsentrasinya ke konten terus, aku tuh sehari bisa 3 kali posting video gitu. Nah sekarang mah 1 kali video aja udah alhamdulillah gitu bisa ngeposting 1 kali video. Nah gimana caranya supaya bisa mengembalikan lagi si algoritma sosial media kamu, yaitu harus pelan-pelan mulai lagi tuh, harus rutin lagi. Kalau bisa biasanya mungkin sebelumnya 1 kali posting 1 hari, nah sekarang ya wayahna kalau kata orang Sunda mah ya, wayahna harus lebih banyak lagi postingnya, misalnya ya minimal naikin lah, tambahin 1 video gitu. Lama kelamaan nanti pasti akan naik lagi. Tapi kadang-kadang kita juga suka kayak ini, udah kita tambahin tapi tetap aja viewersnya segitu. Sabar, tenang, karena memang untuk nemuin konten yang bisa jadi FYP lagi tuh agak-agak sedikit susah gitu, tricky. Aku pun juga ya sekarang bisa dilihat followers aku di sosial media ada yang 2,4 sama 2,7. Tapi kadang-kadang ada yang nge-view-nya juga di bawah 10.000 ada, tapi ya jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ mah nanti kamu nggak bisa grow up lagi gitu. Jadi harus benar-benar konsisten, rajin untuk konten dan ngepost lagi. Oke, thank you banget Sobat Cuan semuanya untuk para penanya ya. Dan tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara hari ini. Terima kasih banget untuk Alif, terima kasih juga untuk Rafael untuk insight-nya. Dan sekali lagi kita berikan apresiasi, tepuk tangan yang luar biasa untuk narasumber kita. Thank you banget Sobat Cuan semuanya.